undangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ketua PMI Provinsi DKI Jakarta, Bapak Dr. Andes Haji Rustam Effendi. Yang kami hormati Kasubag Kesbangpol Jakarta Barat, Bapak Ahmad Sani. Yang kami hormati Ketua FKDM Kota Administrasi Jakarta Barat, sekaligus Ketua Ranger Bapak Haji Iswadi Sarjana Ekonomi. Yang kami hormati Camat Kalideres. Yang kami hormati Lurah Semanan, Bapak Bayu Padayan Ganeta SIP. Yang kami hormati Lurah Kalideres, Bapak Haji Ahmad Subhan SE MAP. Yang kami hormati Lurah Kamal, Bapak Rianto SIP. Yang kami hormati Lurah Tegal Alur, Bapak Muhammad Suratman Arifianto Eskom MAP. Yang kami hormati Ketua FKDM Kecamatan Dengan doa semoga acara pada hari ini dapat berjalan dengan sukses dari awal sampai akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang kami hormati Ketua PMI DKI Jakarta, Kasubangpol Kota Administrasi Jakarta Barat, Ketua PMI Kota Administrasi Jakarta Barat, Ketua Ranger, juga Ketua FKDM Kota Administrasi Jakarta Barat, dan kami hormati dan kami banggakan Camat Kalideres beserta para lurah di 5 wilayah, Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek. Hadir juga di sini Ketua FK RW Kecamatan Kalideres, segenap tokoh masyarakat, teman-teman FKDM, para ketua FKDM kelurahan yang ada di Kecamatan Kalideres, teman-teman panitia semua yang hadir yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama, puji syukur alhamdulillah setelah tertunda beberapa jam akhirnya seremonial kita buka. Puji syukur alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memperkenankan kita untuk berkumpul di tempat ini dalam pelaksanaan donor darah pada siang hari ini. Singkat kata, atas nama panitia kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, mensupport, khususnya kepada Wanhat kami Pak Camat Kalideres beserta para lurah yang ada di 5 wilayah yang dari Kecamatan Kalideres yang selalu berada di jajaran terdepan mendukung tiap kegiatan teman-teman FKDM yang ada di Kecamatan Kalideres. Khususnya juga saya ucapkan terima kasih pada teman-teman panitia teknis yang dalam waktu singkat sudah menyiapkan acara ini. Terima kasih Bang Kusnadi, Bu Sri,
Kojuben, Bang Pepi dan teman-teman lain yang ada di kelurahan. Terima kasih untuk kerjasamanya sehingga acara ini insya Allah akan berjalan dengan sukses. Singkat kata juga, mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini bisa membawa sesuatu yang baik, sesuatu yang maslahat untuk orang banyak. Jazakumullah khairan katsiran. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Ranger sekaligus Ketua FKDM Kota Administrasi Jakarta Barat. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Haji Iswadi, Sarjana Ekonomi. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua PMI DKI Jakarta Bapak Haji Rustam Effendi, yang terhormat Kasubag Kesbangpol mewakili Wali Kota Jakarta Barat, Ketua PMI DKI Jakarta Barat Bapak Bahudin, Pak Camat Kalideres, para lurah, Pak Danan Mundramil, Pak Kapolsek, terima kasih sudah hadir Pak. Pada kesempatan ini juga saya ucapkan terima kasih untuk rekan-rekan FKDM yang sudah berkolaborasi dengan Rangers 24. Insya Allah kegiatan ini berlangsung 3 kali. Ini yang pertama di Kalideres, terus nanti ke 28 Oktober di Kebun Jeruk, terakhir menyambut Hari Sumpah Hari Pahlawan 10 November ada di Grogol Petamburan Pak. Hari ini di Kalideres jumlah peserta 350 terdata. Semoga bisa mencapai lebih dari 200 nantian pendonor. Pada kesempatan ini kita menyediakan door prize untuk para pendonor sebanyak 7 buah, 1 televisi 32 in dan 6 kipas angin. Berarti 61 sesuai usia Ketua PMI DKI Jakarta. Selamat ulang tahun Abang. Semoga panjang umur, sukses selalu menyertai Abang. Kelupaan saya ada Bang Boim. Yang terhormat Bang Boim, Sekretaris Provinsi FKDM DKI. Juga ada Bang Riko, terima kasih Bang Riko sudah hadir, mantan Ketua FKDM DKI Jakarta. Saya rasa itu aja yang bisa saya sampaikan, rangkaian kegiatan dari relawan antar generasi. Relawan ini murni berada untuk kegiatan di bawah naungan PMI. Jadi kita hanya konsennya untuk donor darah aja. Saya rasa itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan dari Ketua FKDM Provinsi DKI Jakarta. Dalam hal ini diwakili oleh Bapak Ikhwan Ridwan. Dengan segala hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Ketua PMI DKI Jakarta Kakanda Haji Rustam Effendi beserta seluruh petugas dan jajaran PMI yang hadir hari ini. Kemudian yang terhormat Kasubag Kesbangpol Kota Jakarta Barat Bang Haji Matsani, yang terhormat Ketua FKDM Jakarta Barat Bang Haji Iswadi, sekaligus Ketua Ranger relawan antar generasi. Kemudian yang terhormat Bapak Camat dan Bapak Lurah sekecamatan Kalideres. Selanjutnya Bapak
dari TNI dan Polri yang sudah hadir. Kemudian yang terhormat Ketua FKDM Kecamatan, Ketua FKDM Kelurahan beserta seluruh jajaran anggota FKDM yang hadir hari ini dalam rangka donor darah. Para tokoh masyarakat serta undangan yang hadir yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih. Ini mungkin yang kedua kali yang saya hadiri kegiatan Ranger bersama dengan FKDM, sebelumnya di PMI beberapa waktu lalu, dan ini adalah sebuah kegiatan yang sangat luar biasa. Kami dari FKDM Provinsi DKI Jakarta mengapresiasi sebesar-besarnya. Salam dari Pak Ketua, beliau tadi dari pagi-pagi sudah hadir karena memang ada kegiatan lain yang tidak bisa ditinggalkan, harus ke Pengadilan Jakarta Selatan. Beliau mohon izin untuk meninggalkan tempat duluan, tadi berpesan pada saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan berharap kegiatan ini terus berlanjut. Insya Allah kami dari FKDM Provinsi DKI Jakarta akan mensupport kegiatan apapun, kita akan mendukung hal-hal yang baik, apalagi ini sifatnya untuk kemanusiaan. Ini ada sangat berarti. Salut buat teman-teman panitia sudah menyelenggarakan ini, semuanya yang pihak yang terlibat. Teman-teman FKDM Kalideres, terima kasih yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat. Para petugas dari PMI juga mungkin senantiasa yang sudah bekerja. Mungkin itu saja, saya kira. Selamat, semoga sukses dan lancar untuk ke depan. Kami siap berkolaborasi dengan teman-teman dari Ranger. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Sekretaris FKDM Kota Jakarta Barat, Bapak Eton, untuk memberikan penghargaan. Terima kasih kepada Bapak Eton yang sudah memberikan. Bapak Haji Mansani dengan segala hormat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Ketua PMI Jakarta Barat, Bapak Haji Rustam Effendi, Pak Camat, mempunyai wilayah, Camat Kalideres, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, ayah saya ini Ketua PMI Jakarta Barat, Haji Bahar, para lurah se-Kecamatan Kalideres, Ketua FKDM Kota dan jajaran, Ketua Ranger, sama ya? Ketua FKDM Kecamatan dan para Ketua FKDM Kelurahan. Tadi saya lupa, Ketua PMI dan jajaran. Terima kasih Bang, mohon maaf. Kemudian ada abang saya Bang Riko. Halo Bang Riko, sehat Bang? Alhamdulillah. Bang Boim tadi mewakili ketua dan duluan izin, para tokoh masyarakat, para senior, dan para serta donor darah yang saya banggakan. Pertama tentu puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmat rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan. Iklan ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa hadir pada pagi menjelang siang hari ini. Beberapa kegiatan FKDM Pak Rustam, ini Pak Rustam, Pak Boim ini mungkin salah satu yang mewujudkan FKDM sekarang lebih baik dibandingkan sebelumnya. Apresiasi buat FKDM. Filternya luar biasa Pak. Soalnya ada petinggi-petinggi di sini Pak Rustam. Jadi nggak sembarangan yang masuk FKDM itu luar biasa filternya.
Boim juga ya. Dan saya sekali lagi mengucapkan apresiasi yang tinggi karena kegiatan-kegiatan FKDM ini bukan hanya sekedar donor darah Pak, dan ranger juga. Ini memang bukan bagian dari fungsi tugas, tetapi ada fungsi katalisator Pak yang membuat FKDM ini bagaimana aktivitasnya itu bisa bermanfaat juga bagi masyarakat. Samping kegiatan-kegiatan dari awal kedua ya, penyemprotan di mana-mana itu pada saat pandemi sampai dengan saat ini, mudah-mudahan ini bagian yang luar biasa menjadi amal ibadah kita. Kalau kita nggak bisa nyumbang darah aja deh, yang paling gampang itu sangat bermanfaat. Dan saya berharap mudah-mudahan ini menjadi motivasi buat elemen-elemen lainnya agar bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang intinya khairun nas anfa'uhum linnas. Itu saja Pak Rustam. Saya sekali lagi apresiasi, tepuk tangan buat FKDM dan Ranger. Bukan cuma di Kalideres, insya Allah, tapi di semua kecamatan kedua. Saya namanya pemerintah, kita dorong fasilitasi ya Pak Camat untuk bisa mensupport kegiatan-kegiatan ini. Itu saya rasa Pak Rustam, terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu sambutan Ketua PMI Provinsi DKI Jakarta oleh Bapak Dr. Andes Haji Rustam Effendi. Dengan segala hormat dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa ni'matillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyil amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Wali Kota Jakarta Barat, yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Kesbangpol Jakarta Barat, Pak Haji Masani. Alhamdulillah, anak muda Betawi, yang kita harapkan beliau nanti akan menggantikan para senior-seniornya yang juga di pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Amin ya rabbal alamin. Ketua FKDM Provinsi DKI Jakarta yang diwakili oleh Pak Ikhwan, tadi Pak Munir hadir dan izin beliau ada acara lain. Terima kasih atas hadirannya. Ya, terhormat Pak Camat, Pak Dan Ramil, Pak Kholik, dan Pak Kapolsek. Alhamdulillah, Pak Kapolsek ada ya? Alhamdulillah. Kemudian yang saya hormati Pak Harudin, Ketua PMI Kota Jakarta Barat, Pak Iswadi, Sarjana Ekonomi, Ketua FKDM Jakarta Barat, yang juga Ketua Ranger 24. Semangat terus Pak, tantangan ke depan semakin hangat di depan. Para senior, ada Bang Riko dan kawan-kawan, saya hadir bersama pengurus PMI Provinsi DKI Jakarta. Ada bendahara PMI Provinsi Jakarta, Pak Haji Kata Kapinangan. Saya berdiri dari kenal. Ketuanya ada Bang Salianta, anggota PMI Provinsi Jakarta. Ada Kepala UDD PMI Provinsi Jakarta, Dr. Pikem tadi ada lagi di belakang. Dan seluruh teman-teman jajaran PMI Provinsi Jakarta yang saya hormati dan saya banggakan, pengurus FKDM dan anggota FKDM se-Jakarta Barat, serta kawan-kawan dari Ranger 24 yang saya hormati. Ada ketinggalan kan? Yang sampai diprotes tadi diamplopin ya. Kalau ketinggalan, saya ingin menyapa keseluruhan hadirat sekalian yang kesemuanya sama-sama saya hormati. Alhamdulillah, kembali FKDM Jakarta Barat
memperlihatkan dan mempertontonkan apa yang disampaikan oleh Pak Masani tadi. Khairun nas al-mahudin nas, sebaik-baiknya orang yang bermanfaat buat orang lain. Dan lebih hebat lagi, bukan hanya FPI Jakarta Barat, tapi FPI DKI Jakarta juga merawat gerakan donor darah salah satu. Ini luar biasa. Kalau FKDM Jakarta Barat memang rutin Pak, paling tidak dalam 1 tahun 3 kali. Tahun lalu juga demikian dilaksanakan dan dimulai tanggal 13 juga di hari dari tanggal 10. Tahun ini pun demikian, diawali 3 hari kegiatan, tanggal 13, tanggal 28 hari Sumpah Pemuda, dan diakhiri tanggal 10 November sebagai Hari Pahlawan. Jadi benar Bang Masani, Pak Iswadi, Ketua FPI Jakarta Barat, pernah berikrar kepada saya, Abang Dah, kalau saya jadi Ketua FPDM, saya akan membawa FPDM lebih baik lagi dibandingkan yang lain-lain. Ya, terbukti itu. Ya saya bilang ini, saya kembalikan. Memang biasanya orang-orang aktivis-aktivis itu masuk dalam suatu organisasi hanya ada numpang nama dalam struktur kepengurusan, setelah itu ya sudah selesai tidur. Tidak ada kegiatan, tidak ada aktivitas sampai aktivitasnya sangat bermanfaat. Nah ini dijawab oleh FPI Jakarta Barat. Tidak Bang Dah, kalau kami menjadi pengurus FPDM Jakarta Barat, insya Allah kami akan bawa FPDM lebih baik lagi dan bermanfaat lagi buat masyarakat. Dan itu dibuktikan pada setiap saat oleh FPDM. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang pertama ini, atas nama Ketua PMI Provinsi Jakarta, kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya buat kawan-kawan FPDM DKI Jakarta, khususnya FPDM Jakarta Barat. Bapak saudara sekalian, apa yang dilakukan oleh kawan-kawan ini hari ini, target mereka 200 ya. Tahun lalu 1000, selama 3 kali 1000 tahun lalu. Saya berharap juga tahun ini akan mencapai 1000 juga. Ya. Ini alhamdulillah ada door prize. Cuma door prize menurun sekarang nih. Tahun lalu ada sepeda motor. Jadi sebenarnya Pak Masani, kalau bicara sama Bang DKI saja dapat sepeda motor harusnya ya. Dapat ya. Dan nggak apa-apa. Ini sebagai pelunjuk semangat saja. Saya yakin betul bahwa kawan-kawan yang berdonor itu bukan karena ada door prize-nya, bukan karena sembako-nya, tapi benar-benar semata-mata buat keselamatan nyawa manusia sebagaimana temanya. Saya yakin betul itu, lagi FKDM. Lalu teman-teman Rangers ya, Rangers itu berapa tahun sekarang? Baru 1 tahun ya. Alhamdulillah, selamat ulang tahun juga buat Rangers. Karena Rangers itu dibentuk tanggal 13 juga gitu. Saya nggak ngerti namanya Rangers kenapa. Kalau dalam terjemahannya Rangers itu penjaga hutan atau pengembara. Barangkali yang lebih tepat adalah Rangers itu adalah para pengembara. Dan yang aneh itu Rangersnya itu ada double R 2. Di depan R dan di ujung R. Saya nggak ngerti apa maksudnya tuh. Yang mudah-mudahan mau berkah buat Rangers. Jadi Bapak sekalian, sudah saya sampaikan kesempatan ini. Apa yang dilakukan oleh kawan-kawan itu merupakan bantuan yang tidak terhingga, bukan hanya buat para orang-orang yang menderita sakit atau yang sedang bersalin di rumah sakit karena pembuluh darah, tapi juga membantu tugas-tugas PMI. Karena Bapak sekalian, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang kepala-merahan, organisasi yang diserahkan tugas untuk donor darah PMI. Bayangkan Pak, kalau seandainya FPDM tidak donor darah, kalau seandainya komunitas masyarakat lain tidak donor darah, maka akibatnya apa? Tidak ada darah, tidak ada stok darah. Akibat selanjutnya apa? Ya kita bangsa lihat, PMI dianggap melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, itu salah. Oleh karena itu, di samping membantu masyarakat juga saya berterima kasih karena membantu tugas-tugas PMI. Perlu dipahami Pak Olik, Pak dan Ramil, PMI itu berkewajiban setiap hari harus menyiapkan 1000 sampai 1200 kantong darah. 1000 sampai 1200. Ini kita siapkan buat mengcover rumah sakit membutuhkan darah.
biasanya nih teman-teman kepolisian paham itu, khususnya di lantas. Banyak sekali lantas itu yang memerlukan darah, kecelakaan. Kemudian beberapa salin juga yang melahirkan, ya Bu Esti, Bendahara PMI Jakarta Barat. Kalau zaman dahulu lahir itu, ya rebukun saja jadi gitu. Bidan udah langka, lahirnya normal, sehingga tidak perlu darah. Sekarang ini lahirnya pakai direncanakan. Mau lahir tanggal 13 bisa dibuat, mau lahir tanggal 10 November bisa dibuat karena kalau sesar. Nah sesar ini Bapak sekalian, di samping praktis barangkali juga sangat membutuhkan darah. Harus kita siapkan darah. Oleh karena itu Bapak sekalian perlu dipahami teman-teman yang berdonor, darah Bapak dan Ibu sekalian hari ini berdonor kita siapkan dalam rangka memenuhi stok darah yang 1000 sampai 1200 itu. Nah Bapak sekalian, kan belum ada darah itu darah imitasi, belum ada Pak. Artinya darah dari plastik kita olah, kalau tulang ada imitasinya, ada. Jantung pun bisa dicangkok, ginjal bisa dicangkok, darah ya harus dari darah juga. Tidak mungkin lah ya orang perlu darah kita transfusikan pakai darah dari pohon, nggak mungkin. Getah itu nggak mungkin diolah dari darah manusia, tidak mungkin. Hewan pun belum pernah Pak darah hewan diolah untuk kita kasih kepada manusia. Jadi kita ambil dari manusia ke manusia. Oleh karena itulah Bapak sekalian, Pak Bahar, kita harus dekat dengan seluruh manusia, orang-orang yang ada di DKI Jakarta dan Jakarta Barat dalam rangka persiapan darah itu. Lagi-lagi kalau seandainya tidak ada yang berdonor setiap hari, maka 1.200 atau 1.000 sampai 200 itu tidak akan tercapai. Akibatnya apa? Orang-orang yang memerlukan darah akan terancam nyawanya, jiwanya, bila mana kita tidak bekerja dengan sebaik-baiknya. Jadi Bapak sekalian, yang pertama terima kasih. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin sampaikan kepada teman-teman sekalian, terutama para pendonor, terutama ibu-ibu nih yang biasanya bahasanya gini Pak, bahasa keluh kesah. Pak, saya berdonor sering di Jakarta Barat paling tidak 3 kali dalam 1 tahun. Tapi bila mana keluarga saya perlu darah, di samping sulit juga harus bayar. Ini persoalan. Saya ingin jelaskan di sini Pak. Yang pertama persoalan langka, yaitu tadi saya bilang 1.000 sampai 1.200. Hari ini kita cari 1.000 sampai 1.200. Esok pun kita harus pastikan 1.000 1.200. Jadi di PMI memang tidak ada kata stok darah melimpah melebihi, tidak ada. Pun kalau hari ini yang 1.000 sampai 1.200 sudah terpakai, kita siapkan untuk esok lagi. Esok kita cari katakanlah berapa 500, tapi dengan hari ini katakanlah ada 800, kita harus cari lagi 400. Dan ini terus menerus berlangsung, tidak berhenti. Oleh karena itu memang darah itu setiap harinya sulit, langka. Kadang-kadang minta darah ke PMI lagi kosong, lagi stoknya lagi habis. Itu persoalannya. Yang kedua, kenapa pula Pak harus bayar? Itu kan saya jelaskan di sini Bapak sekalian. Sebenarnya bukan bayar, PMI tidak menjual darah. Sekali lagi, tidak bayar dan PMI tidak menjual darah. Sebenarnya kita ingin berikan gratis Pak. Cuma kalau darah itu kemudian diambil, diolah sedemikian rupa, kemudian kita berikan gratis ke rumah sakit, PMI besok akan bubar Pak. PMI besok akan gulung tikar. Kenapa? Karena untuk pengolahan darah itu mulai dari sekarang Pak, kita perhatikan. PMI perlu pelpet, PMI perlu jarum, PMI perlu selang, PMI perlu kantong darah, PMI nanti perlu orang-orang yang mengolah darah ini. Kan tidak serta-merta darah saya donor tadi, darah saya langsung ditransfusi kepada orang yang memerlukan, tidak. Harus melalui penelitian, pengolahan dan penyimpanan. Disitulah memerlukan biaya pembiayaan, belum lagi personalnya, kecuali pengurus. Kalau pengurus tidak dapat gaji Pak, tidak dapat gaji. Tapi karyawan-karyawan PMI yang sekarang bertugas itu kan perlu dikasih gaji. Sementara sumber pendapatan PMI dari mana?
bantuan dari organisasi PMI internasional tidak masuk. Dari PMI pusat ada bantuan, tapi bentuknya adalah peralatan dan juga bahan, antara lain bahan cairan disinfektan, antara lain bantuan untuk nyemprot. Sementara uangnya dari mana biaya itu? Dari APBD atau tidak? Ada, alhamdulillah APBD. Tetapi hanya untuk tiket ambulan dan untuk membeli laboratorium kesehatan. Ini pun dibagi-bagi ke wilayah sekitar kota, termasuk Pak Bahar itu. Ngaku Pak Bahar ya. Itu diberikan oleh APBD DKI Jakarta. Berapa jumlahnya? Tidak sebanyak dengan KONI. Kalau KONI itu setahun kemarin dapat 400 miliar. Tapi PMI hanya dapat 4 miliar Pak untuk memberikan bantuan itu. Sementara kebutuhan PMI berapa setahun? 380 miliar dalam setahun. Untuk apa saja? Semua yang saya sebutkan tadi, termasuk nanti sewa gedung, termasuk juga dalam kendaraan, disitulah anggarannya. Oleh karena itu, Bapak sekalian, saya sampaikan kesempatan ini, bila mana Bapak minta darah, keluarga minta darah, walaupun Bapak donor darah gratis, dikasih Indomie saja itu, teh manis, begitu minta darah, dikenakan biaya pengganti pengolahan darah. Darah itu diolah Pak, tidak serta-merta diberikan, jadi diperlukan biayanya. Oleh karena itu kesempatan saya sampaikan, keluhan itu saya jawab di sini Bapak sekalian. Nah, ke depan bagaimana Pak Bahar? Saya punya keinginan ke depan. Kalau seandainya PMI mempunyai pemasukan lain di luar dari itu, maka kita pertimbangkan ini. Kita akan perhitungkan lagi, kita akan evaluasi. Katakanlah darah itu tidak bisa kita hilangkan biayanya, paling tidak kita turunkan biayanya. Paling tidak ya. Tetapi yang diimbangi dengan pemasukan oleh PMI. Nah, oleh karena itu ke depan PMI harus diisi oleh orang-orang yang mampu, produktif untuk organisasi PMI, sehingga nanti biaya-biaya itu bisa di-cover oleh apa yang dilakukan oleh pengurus PMI itu. Ya Pak Lurah, yang terhormat Pak Lurah, mohon maaf tadi yang disebut tadi ya. Jangan ngambek Pak Lurah, kelupaan tadi. Jadi saya terjawab itu Pak, darah memang langka, sementara kita perlukan biaya-biaya untuk pengolahan darah, yang kita ambil dari biaya pengganti pengolahan darah itu. Berapa banyak? Jawab begitu kan? Resminya sebenarnya cuma 630 di PMI biaya pengeluaran per kantong. Tapi biasanya di rumah sakit harga itu naik. Saya tegur rumah sakit, kenapa dinaikkan harga darah? Pak, bukannya dinaikkan harganya, kami pun perlu peralatan yang harus dibayar biaya, komponen biayanya untuk darah itu. Bapak saudara sekalian, kalau seandainya rumah sakit yang sederhana, biasanya nggak seberapa. Tetapi bila mana rumah sakit yang kelas atas, bisa berlipat ganda itu. Jadi saya jelaskan kesempatan ini seperti itulah kondisinya. Nah, Bapak saudara sekalian, sekarang fokus kita bagaimana kita menyiapkan dulu lah stok darahnya itu. Berbanyaklah orang yang mendonor. Ini pun bahaya Pak. Kalau seandainya kita tidak kampanye terus menerus, tidak kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan, dengan masyarakat, dengan kepolisian, dengan TNI, termasuk aparat Pemda, maka orang yang berdonor akan semakin langka. Apalagi situasi pandemi seperti ini. Ini hambatan juga. Oleh karena itu Bapak kawan-kawan PMI, tolong komunikasi kepada seluruh masyarakat melalui komponen-komponen masyarakat, melalui tokoh-tokoh masyarakat, melalui satuan-satuan kerja, melalui para ketua-ketua komponen tersebut agar bisa melakukan kegiatan donor darah seperti ini. Kalau kita hanya nunggu di keramat saja, kalau kita hanya nunggu jalan perdana saja PMI kota, maka tidak akan tercapai angka 1.200 kantong darah itu. Nah, sekarang kita fokus dulu bagaimana sumbernya. Sumber darah diambil dari manusia juga. Setelah itu Bapak sekalian, kita tingkatkan kualitasnya, pengolahannya. Karena apa yang kita berikan kepada masyarakat harus dipastikan darah itu darah yang bagus, darah yang berkualitas, darah yang aman, darah yang tidak berbahaya bagaimana bila mana kita berikan kepada manusia yang lain. Ini persoalan Bapak sekalian. Nah, ke depan ini sudah kita ada kebijakan ya untuk mempermudah itu. Salah satunya adalah bagi kawan-kawan baik yang mau mendonor
maupun rumah sakit yang perlu darah tidak harus ke PMI Jalan Keramat Raya. Sekali lagi, bagi kawan-kawan yang mau berdonor ataupun rumah sakit yang perlu darah tidak harus ke PMI Jalan Keramat Raya. Kemana? Bisa dilakukan di PMI Jakarta Barat, di Jalan Perdana, Kelurahan Wijayasuma. Apa manfaatnya? Dia bisa dapat lebih cepat, biayanya ongkosnya lebih murah, dan insya Allah tidak berkerumun sehingga memperlancar pelayanan. Salah satu bentuk kebijakan kami, kita perkuat PMI Jakarta Barat, Selatan, Utara, Pusat, Timur, dan Pulau Seribu supaya PMI wilayah ini juga mampu melakukan pelayanan dengan sebaik-baiknya. Nah, buat sekalian, selanjutnya kami juga sudah komunikasi dengan rumah sakit supaya kalaupun para yang dirawat di rumah sakit, orang pasien perlu darah, ya harusnya rumah sakitlah yang berperan meminta darah ke PMI, baik ke Keramat maupun ke Jalan Perdana. Tidak lagi diminta keluarga pasien, diminta kepada PMI darah. Ini persoalan kecil sebenarnya, tetapi psikologisnya luar biasa. Bayangkan Pak, kalau seandainya kita mempunyai keluarga dirawat di rumah sakit dan perlu darah, kita repotnya setengah mati, kita paniknya setengah mati, kita berubah sedemikian rupa sehingga aman. Saudara kita dirawat itu dan mulai darah, kita lah yang datang ke PMI sana, PMI sini. Harusnya itu dilakukan oleh rumah sakit. Jadi keluarga pasien tenang-tenang saja harusnya. Nah, ini kita komunikasi Pak, memang harus didukung oleh peralatan sistem yang terintegrasi antara PMI dengan rumah sakit. Ini harus kita mulai ke depan. Oleh karena itu Pak Wahab, tantangan kita ke depan, bagaimana kita memberikan layanan di samping darahnya cukup, darahnya berkualitas, tapi juga dengan sistem informasi pelayanan yang baik, sehingga masyarakat, khususnya masyarakat berdarah, tidak direpotkan dengan urusan mencari darah yang semakin langka ini. Ini baru sekalian kesempatan yang saya sampaikan, sekaligus ajakan, alhamdulillah KDM dan kawan-kawan ranger yang mudah-mudahan ke depan lebih baik lagi, lebih banyak lagi. Jadi, baru sekalian, saya ingin cerita sedikit tambahan ya, maaf. Coba Bapak tanya diri Bapak sendiri. Apakah saya sudah berdonor darah? Belum. Satu. Yang kedua, pertanyaan lanjutannya, apakah saya berdonor darah secara rutin atau seketika saja sewaktu-waktu saja? Pertanyaan selanjutnya, bandingkan diri Bapak yang donor secara rutin dibandingkan orang yang tidak berdonor secara darah ataupun donor secara rutin, pasti ada bedanya. Pasti ada bedanya. Yang donor darah secara rutin, dia akan terlihat lebih bugar, lebih segar dibandingkan orang yang donor tidak secara rutin, apalagi tidak berdonor darah. Oleh karena itu, donor itu penting buat bukan cuma pasien di rumah sakit atau rumah bersalin, tapi untuk diri kita pun bermanfaat. Kalaupun tidak tercapai itu, paling tidak kalau donor 3 bulan sekali, dipastikan Pak, kita diperiksa darah kita, diperiksa kesehatan kita. Karena Pak Camat saja tidak sehat Pak Camat. Kenapa? HB-nya rendah, tidak bisa tidak berdonor darah. Pemeriksaan gratis loh Pak Camat. Coba kalau bisa jelek, bayar kan itu. Nah, ini pemeriksaan, alhamdulillah. Kemudian teman-teman sekalian, mudah-mudahan tidak terdapat di sini. Bagi kawan-kawan yang menderita penyakit 4 ini, bila mana donor darah, nanti akan diinformasikan, dipanggil oleh PMI. Pak, darah Bapak kemarin diambil, setelah kami periksa, maka ada 4 hal darah Bapak itu. Darah Bapak tidak bisa dilanjutkan, ditransfusikan. Apa itu? 4 penyakit: HIV 1, hepatitis, sifilis, satu lagi saya lupa dulu nih. Ada 4, uniken. Ada 4 penyakit yang terdeteksi bila mana kita melakukan donor darah.
Bila mana penyakit ada darah kita ada 4 penyakit ini, Bapak akan dipanggil informasikan. Jadi Bapak sekalian, kalaupun darahnya nanti tidak bisa ditransfusikan, paling tidak diinformasikan, Pak, darah Bapak tidak sehat, Bapak tidak sehat, karena darah Bapak mengandung A, B, C, D. Oleh karena itu Bapak disarankan ke rumah sakit terdekat. Manfaatnya adalah di situ. Jadi sekali lagi, gak pernah rugi, tidak pernah rugi orang yang berdonor darah, baik buat dirinya sendiri dan juga buat masyarakat yang membutuhkan darah. Oleh karena itu, ayo kita ajak semua kawan-kawan kita dalam rangka memastikan stok darah, membantu masyarakat membutuhkan darah, menyelamatkan nyawa manusia, dan darah kita dicek kesehatannya. Ini saja barangkali. Terima kasih sekali lagi Bang Iswadi, terima kasih Pak Masani, terima kasih Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Ramil, seluruh para pendonor yang merelakan untuk mendonorkan darahnya pada hari ini. Mudah-mudahan darah kita bermanfaat buat orang lain, bermanfaat buat kita, dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kejutan buat Bang Iswadi, terima kasih. Ada tumpengnya yang mudah-mudahan yang mendoakan saya juga diberikan keselamatan, kesehatan, dipanjangkan umurnya, dan dapat keberkahan. Terima kasih, mohon maaf. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji Iswadi, Sarjana Ekonomi, untuk naik pangkat Baharudin. Selanjutnya pemberian piagam penghargaan dari PMI DKI Jakarta kepada Ketua FKDM Kecamatan Kalideres. Keselamatan, keberkahan, umur panjang untuk perjuangan dalam hal ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kekuatan kepada kami, berikanlah keselamatan kepada kami, berikanlah keberkahan kepada kami, para pendonor kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, bimbinglah kami ke jalan yang penuh keridhaan. Ya Allah, ya Tuhan kami, ridailah perjuangan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, kabulkanlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Balik 16. Ya, ini kegiatan, kalau menurut saya ini kegiatan yang sangat baik. Donor darah dilakukan di saat pandemi ini. Di samping kita membantu sesama dengan donor darah, mereka banyak kekurangan darah seperti yang diungkapkan Ketua PMI. Satu hari itu PMI membutuhkan 1.000 sampai 1.200 darah. Karena dengan kegiatan-kegiatan inilah sumbangsi kita sebagai bagian elemen dari masyarakat akan lebih banyak lagi. Kalau orang datang ke PMI kan itu satu-satu. Kalau ini hari ini mungkin kita dapat sekitar 200 sampai 250 kantong darah. Insya Allah nanti tanggal 28 Oktober di Kebon Jeruk juga dapat sekitar 300-an. Kemudian di Grogol Petamburan dalam rangka Hari Pahlawan juga akan. Insya Allah setiap tahun Rangers akan menyumbang ke PMI sekitar 100.000 kantong darah. Dari kegiatan ini Pak, tujuan SKDM sebenarnya apa sih Pak ya dengan ada donor darah ini? Tujuannya hanya membantu sesama sih. Ini bagian dari tupoksi RKDM sebenarnya. Selain tupoksinya kita monitoring, kita juga punya tupoksi adalah katalisator. Ini adalah sebagai membantu kegiatan-kegiatan pemerintah. Dalam hal ini Palang Merah Indonesia. Apa harapan Abang dengan kegiatan yang dilakukan SKDM? Harapan saya kegiatan ini dilakukan oleh elemen-elemen masyarakat lain. Masih banyak elemen masyarakat bentukan dari Pemda seperti RT atau RW setempat, LMK yang akan ada pemilihannya, semoga bisa menyelenggarakan hal seperti ini. Ini dari pagi sampai sore apa gimana Bang? Biasanya kita sampai jam 1 ya. Oh jam 1. Jam 1. Terima kasih Bang.